Sobat Metropolitan. Kali ini saya ada di program Politiking yang kita di sini akan ketemu dengan para legislator yang sedang menjabat di DPRD, baik tingkat Kota Bogor, Kabupaten Bogor maupun Provinsi dan DPR RI. Nah, kali ini kita kedatangan legislator yang sudah pengalaman, sudah lebih dari 3 kali ya, sudah 3 kali duduk di DPRD Kota Bogor. Nah, beliau adalah Ibu Laniasari. Tepos dong buat Bu Laniasari. Saya kalau dulu liputan tuh bisa manggil bulan itu Umi gitu. Umi. Sehat, Mi? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa sekarang? Lagi sibuk sosialisasi. Dengar-dengar kan setelah setelah 3 periode di Kota Bogor mau maju ke Jawa Barat ke Bandung gitu. Nah, itu benar, Bu? Iya betul, saya mau maju ke provinsi, alhamdulillah dikasih kesempatan oleh partai untuk bisa ikut di 2024 ke maju di provinsi. Tapi jauh sebelum itu kita mau ngasih dulu bagaimana sih pandangan Umi Ibu Laniasari tentang dunia politik. Nah dulu boleh nggak ceritain Bu ke kita, mungkin masih banyak Sobat Metro yang belum tahu gitu, gimana sih dulu Ibu terjun ke dunia politik? Pertama kali saya terjun ke dunia politik mungkin dikarenakan kota perempuan ya. 30% pada saat itu di tahun 2009, dan dari 30% itu karena waktu itu kayaknya membutuhkan kader perempuan, sosok perempuan yang harus penuhan kuota 30%-nya, dan itu awal mulanya saya masuk ke politik. Oke. Itu tepatnya di tahun berapa? Tahun 2009 pemilihan, ketika terbuka dan dari tertutup langsung ke terbukanya itu di tahun itu. Berarti kurang lebih 2 lebih dari 10 tahun ya? Sudah lebih dari 10 tahun saya. Bu Laniasari itu kan terkenal sebagai politisi dari Partai PDI Perjuangan. Nah, dulu apa sih alasannya bergabung ke partainya besutan Bu Megawati? Kalau bicara itu, kalau misalkan dari muda nih ya, kalau saya dari muda itu nggak tahu kenapa ya, apa karena sosok Soekarno yang selalu dan kemudian kalau kita bilang PDI Perjuangan, kayaknya selalu berjuang terus. Jadi saya pikir ya berjuang terus untuk keseluruhannya. Jadi saya tertarik gitu, tapi mungkin dari situ awalnya gitu. Jadi kenapa saya memilih PDI Perjuangan? Akan tetapi juga yang tadi saya sampaikan kan itu karena kuota perempuan. Pada saat itu di PDI Perjuangan itu dari struktur partainya datang ke rumah menyampaikan, kemudian ya kita masuk di dalamnya gitu. Siap. Ada sosok penting nggak sih yang jadi pendorong Ibu untuk mau kontribusi di dunia politik kemudian gabung ke PDI Perjuangan gitu? Ada sosoknya bapak saya. Orang tua ya? Orang tua. Bapak saya yang menawarkan terkait hal tersebut kepada saya untuk terjun di dalam politik. Itu orang tua. Sejauh ini apa sih yang Umi rasain sejak gabung di partai politik atau di kursi dewan gitu? Dewannya atau di internal partainya nih? Internal partai juga boleh dulu. Internal partai mungkin ya, karena kan Ibu Umi kan sangat udah khas gitu dengan warna merah gitu. Kalau setiap dimanapun kita itu pasti ada gitu turun di wilayah. Nah itu mungkin apa sih yang dirasakan selama terjun di dunia politik bareng PDI Perjuangan juga, kemudian juga akhirnya bisa sampai ke kursi legislator di Kota Bogor? Pertama kali masuk mungkin sebagai kader ya, jadi kader PDI Perjuangan. Kemudian ketika sudah menjabat di DPRD, saya berjuang untuk dapat posisi di internal partai atau di struktur partainya. Dan alhamdulillah pada saat itu saya terpilih jadi ketua PAC di Tanah Sareal. Dan itu masuk ke dalam struktur partainya, sehingga kalau kita bilang kalau udah jadi bagian internal partai, kayaknya kita merasa jadi bagian keluarga juga gitu di PDI Perjuangannya gitu. Kalau bicara tentang di dalam internalnya, banyak banget yang saya pelajari tentang karakter-karakter semua dari ini, dan belajar berorganisasi di dalam internal partai saya. Kemudian juga akhirnya sampai duduk ke kursi. Sampai keduduk di legislator. Ini periode pertama tuh gimana rasanya? Kan pertama kali mungkin ya di sana di waktu masih di Kapten Muslihat.
Pertama kali saya ya kan gini lah, kalau saya tuh punya jiwanya itu, kalau saya bilang senang mencoba sesuatu yang baru. Nah, ketika diberikan yang baru, saya quick learner lah, fast learner setiap itu. Ketika diterjunkan kemanapun juga, saya insya Allah selalu cepat untuk belajarnya atau beradaptasinya. Jadi sedikit struggle, tapi alhamdulillah bisa melewati hal-hal. Apalagi kan Umi terkenal dengan apa kan waktu 2009 kemudian ke sini juga kan nggak banyak lah gitu ya apa legislator perempuan lain. Buat saya tuh Umi itu termasuk yang sering vokal gitu, sering turun, dan kalau ngomong itu ya memang apa kritis gitu. Maksudnya itu memang terbentuk dari awal atau memang pengen ngebentuk diri untuk lebih kritis sama pemerintah gitu dan bawa suara masyarakat dan warga ke legislator gitu, pemerintahan. Mungkin karena saya diajarin gini sama keluarga maupun ya kan saya dulu pernah juga tinggal di luar ya Kang ya selama 11 tahun. Jadi kita itu akan mengungkapkan apa sih yang memang harus kita ungkapkan gitu. Kalau memang itu yang perlu disampaikan ya sampaikan gitu. Tapi ada jalan-jalan tersendiri kalau misalnya disampaikannya ya secara sopan lah gitu. Walaupun kritis tapi tajam, tapi juga tidak terlalu melanggar-langgar. Berarti udah lebih dari 10 tahun di dunia politik, ada dukungan dong dari keluarga ya, termasuk anak dan juga suami gitu. Karena seperti apa dukungan keluarga Umi di apa berkarir di dunia politik di Kota Bogor? Alhamdulillah dukungan dari keluarga, dari bapak saya, dari ibu saya maupun saudara-saudara saya ataupun dari suami terutama dan anak-anak itu cukup signifikan ya dukungannya kepada saya. Umi, nih selama jadi dewan tadi kan sudah disebutkan bahwa memang menjadi penyambung lidah masyarakat itu berarti ada hal yang menarik dong gitu dari warga misalnya. Kan suka aneh-aneh gitu kan ya warga kalau misalnya datang ke rumah misalnya Bu ini nggak ada rumah sakit atau ini mah ini misalnya gitu kan. Padahal kan ibu kan perempuan dia. Kalau kita gitu konstituen pasti ngelihatnya perempuan itu pasti ideal gitu membawa suara kita ke meja dewan gitu kan. Itu ada pengalaman menarik nggak gitu ketika ada di lapangan gitu? Kan gini ya, kalau misalkan saya berpikir kalau saya gini, kalau jadi dewan itu harus punya jiwa sosial yang tinggi. Nah itu yang paling penting. Itu harus punya jiwa sosial yang tinggi. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita akan berhubungan dengan masyarakat gitu ya, dan berhubungan masyarakat itu pasti aja keluhannya, baik secara misalkan memang kebutuhannya itu pribadi ataupun kebutuhannya itu adalah memang untuk masyarakatnya gitu. Jadi ya kita harus pinter-pinter ataupun juga kita harus bisa punya jiwa itu gitu. Karena gini, waktu pertama kali saya ingat pertama kali jadi saya itu HP 24 jam itu kenapa? Jam 2 pagi ditelepon, ada yang sakit. Kering gitu, saya angkat gitu. Karena saya masih belajar, ada rasa takut untuk dikritisi. Ada rasa takut bahwa saya itu tidak tidak amanah gitu. Itu ada rasa ketakutan tersendiri. Tapi lama-kelamaan itu juga saya juga bisa membagi antara keluarga, antara masyarakat, antara di pemerintahan, itu harus di partai, itu semua jadi bagian dari keseluruhannya, dan saya harus bisa membagi itu gitu semuanya. Tapi dengan seiringnya waktu, alhamdulillah saya bisa menyesuaikan dan beradaptasi terhadap hal tersebut. Berarti Dewan mirip-mirip dokter ya, maksudnya 24 jam HP-nya harus standby gitu. Bener nggak sih? Kadang-kadang kan ya mungkin lah gitu kan, karena kita juga termasuk media ya, kadang-kadang kan kita malam-malam tuh konfirmasi minta itu kan. Artinya bukan cuma kita gitu, bukan cuma pekerja media, bahkan konstituen ibu itu pasti jam 2 kali minta tolong apa gitu. Iya. Yang kayak dokter. Yang sakit atau rumah sakit gitu ya. Pernah gitu. Di telepon pernah waktu saya masih inget ya waktu itu satu pengalaman ya. Di telepon sakit terus harus dirujuk ke Rumah Sakit Harapan karena jantung. Ke Jakarta. Dan itu di rumah sakit gimana ya ditolak gitu. Tapi memang untuk dirujuk, harus dirujuk kan. Saya hadir sampai malamnya itu, besoknya itu mau lebaran, ternyata takbir. Saya ingat banget itu ya. Terus saya di situ diikut gitu ya, udah gitu sampai akhirnya ada ambulans ngerapihin buat kesana, akhirnya dapat dirujuk ke sana. Saya pulang, akhirnya saya pulang ke rumah itu pagi-pagi, hanya ikut sholat itu langsung kamar, langsung saya tidur. Tidur tidak, saking capeknya gitu maksudnya. Ya seru ya bareng Bulan Sari karena
saya sih terhitung kan ya sering liputan dulu di Dewan gitu, maksudnya banyak hal yang ternyata saya nggak tahu gitu dari bulan Nasari. Nah sekarang kita mau ulik tentang pengalaman beliau duduk 3 periode berarti ya? 3 periode. 3 periode di DPRD Kota Bogor dari tahun 2009 ke 14, 14 ke 19 nanti di tahun 2024. Nah, pertanyaan saya dan mungkin banyak masyarakat, apa sih enaknya jadi anggota dewan? Dari segi apa nih? Ya apapun gitu. Apapun. Kan tadi saya sampaikan ya di awal, kalau misalnya jadi anggota dewan harus punya jiwa sosial, ya kan? Jujur. Itu mah duka. Oh enggak itu suka. Okay. Karena gini, dari situ kita punya pengalaman-pengalaman, jadi berbagi dengan masyarakat juga gitu. Maksudnya kalau kita bicara enaknya apa sih jadi anggota dewan? Pasti kalau kita bicara normatifnya bisa menjadi penyambung lidah masyarakat dan itu ya kan. Nah, tapi memang betul gitu ya ketika masyarakat punya keluhan gitu ya, atau seperti kalau kita mungkin dengan jabatan itulah kita bisa memfasilitasi itu, seperti kepada misalnya ke pemerintahannya sebagai penyambung lidahnya, ataupun ketika mereka bilang, Bu rumah sakitnya penuh, Bu ininya apa maksudnya pendidikan misalnya, Bu ijazahnya belum ditebus gitu ya. Kan itu sebetulnya ada program-program dari pemerintah yang bisa kita bantu ya gitu. Nah, kenapa tidak gitu. Jadi dan tidak semua masyarakat tuh tahu terkait program tersebut gitu ya. Jadi kita bisa membantu terhadap hal tersebut gitu. Itu senangnya ya, intinya bisa bermanfaat buat masyarakat gitu aja. Itu yang saya suka. Berarti memang orangnya ini ya senang gitu ya, senang untuk turun ke lapangan berbagi dengan masyarakat. Nah, selain suka berarti maksudnya ada dong gitu, sebal gitu, dukanya gitu. Duka jadi anggota dewan tuh apa sih gitu? Maksudnya ini ya kita pengen tahu lah gitu. Dukanya jadi anggota dewan di Kota Bogor versi. Kalau versi saya ya, kan kalau dukanya itu saya harus berbagi antara waktu buat keluarga. Ya. Berbagi waktu untuk partai dan berbagi untuk waktu buat masyarakat konstituen ataupun dengan masyarakat. Dan kadang-kadang dukanya itu saya jujur nih, waktu saya itu banyak di luar daripada di rumah. Jadi kadang-kadang pengorbanannya itu. Jadi, tapi alhamdulillahnya anak saya tuh ngerti. Dari kecil saya sudah ajarkan untuk independence ya. Jadi ya ketika tahu ibunya adalah seorang yang kerjanya butuh banyak waktu di luarnya dan ngerti itu anak-anak, tapi komunikasinya itu masih tetap kita jalin, walaupun ketika saya misalnya keluar kota, saya pasti tanya ke anak saya, udah makan belum? Udah sholat belum? Nah, saya ngingetin, kalau misalnya dulu nanti saya telepon lagi pembantu saya, Bu, anak-anak dikasih makan belum? Itu kan sesuatu yang harus saya, jujur ya, kalau keluarga itu harus dikorbankan, cukup main tiba-tiba sering keluar kota, anak-anak udah gede aja gitu. Sesuatu ya. Kalau kata supir mah tua di jalan, itu kan anak orang segede. Iya, apalagi kalau seorang ibu gitu, maksudnya, aduh, udah gede. Ternyata sudah sekolahnya sudah tinggi. Gitu. Iya. Nah, berarti kalau anggota dewan tuh saya penasaran modalnya apa sih gitu, selain mungkin uang gitu ya. Kemudian modal selain itu mungkin apa sih yang bisa kita yang Umi bisa bagi gitu jadi anggota dewan itu modalnya apa aja sih? Modalnya mau turun ke masyarakat gitu ya, modalnya itu. Kan tadi dibilang selain uang apa aja sih? Nah, tentunya kan uang butuh. Namanya politik itu pasti ada kos politik. Nggak usah inilah ya. Tidak dipungkiri lah ya. Tidak dipungkiri kos politik. Tapi kalau kita bisa menjalin secara emosionalnya dengan masyarakat, bisa dekat ke masyarakat dari hati ke hati, insya Allah kalau bicara nanti ada money politik pun mereka pasti kalau udah hatinya tertambat ke kita pasti ke kita. Ngaruh ya. Mau dikasih segimana lagi ya. Oke. Nah, kalau bicara program berarti kan banyak lah, udah 3 periode berarti banyak banget yang sudah Ibu lakukan lah untuk masyarakat. Nah, mungkin ceritain sedikit misalnya untuk periode yang ini lah gitu. Yeah. Program apa sih yang sedang difokuskan gitu bersama para anggota dewan di DPRD atau misalnya bersama PDI Perjuangan gitu. Kalau PDI Perjuangan pasti memperjuangkan kesejahteraan rakyat, itu tagline yang sudah membumi ya kan itu. Jadi segala sesuatu dengan kesejahteraan masyarakat pasti kader PDI Perjuangan itu akan dipush untuk bisa turun ke wilayah, bisa turun ke masyarakat untuk berbagi ataupun untuk
maksudnya menyentuh kepada masyarakat. Kemarin ini PDI Perjuangan ulang tahun ke-50 dan kami semua kadernya diinstruksikan untuk bikin pasar murah. Yang pasar murahnya itu untuk berbagi pada masyarakat sembakonya itu harus dibagikan pada masyarakat gratis gitu namanya, untuk sedikitnya berbagi. Itu dilakukan oleh PDI Perjuangan secara kepartaiannya, entah itu kemudian juga ya maupun fraksi kayak gitu-gitu ya itu fraksi itu diinstruksikan oleh partai semua berbagi dalam ulang tahun partai. Dan kalau di DPRD-nya sendiri banyak banget program-program yang bisa diakses oleh masyarakat, tapi terkadang masyarakat juga kurang banyak disosialisasikannya gitu ya. Jadi sebetulnya seperti yang sudah selalu program pemerintah yang saat ini katanya waktu itu kan pemerintah mengejar target dari RPJMD-nya tentang rumah layak tidak huni. Sebetulnya sudah tercapai target tersebut di masa ini gitu ya di pemerintah. Dan itu rumah layak tidak huni. Kemudian juga terkait penebusan ijazah yang tertunda itu di APBD kita juga ada dianggarkan untuk masyarakat. Kemudian BPJS yang saat ini nih lagi ada pemutihan BPJS-nya nih katanya. Maksudnya gini, yang tertunggak BPJS yang tertunggak itu bisa maksudnya dibayarkan. Hutangnya tetap itu jadi nanti dipetik dari kemudian dia bisa masuk ke PBI, dan anggaran PBI itu ya ada di pemerintah, dan setiap pemerintah itu selalu meningkatkan anggaran tersebut dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Mereka yang mandiri kemudian karena menunggak. Karena gini kan sekarang gini, banyak kemarin itu kan banyak mandiri itu ketika terkaitnya COVID, banyak juga orang-orang yang kehilangan namanya kerjaan ya kan, menjadi pengangguran. Banyak juga ada yang membuka wira swasta ataupun menjadi UMKM. Tetapi hal tersebut itu kan tadinya kaya, jadi orang tuh bisa jatuh juga miskin. Dan ketika itu banyak juga yang akhirnya tidak bisa membayar BPJS atau itu bisa dialihkan kepada PBI. Untuk periode sekarang Ibu ada di pansus apa? Kalau saat ini saya sedang pansus haji. Pansus haji. Nah, itu boleh cerita nggak sedikit? Tentang pansus haji. Yang sedang berjalan mungkin sekarang ini ada 3 pansus. Nah, salah satunya itu adalah pansus haji yang kebetulan saya masuk di dalamnya sebagai anggota. Namanya Raperda Penyelenggaraan Haji. Ya. Jadi kalau bicara penyelenggaraan haji itu kita sih sebetulnya berfokusnya ada beberapa pasal yang terkait tentang pelayanan. Jadi pemerintah itu bisa kalau misalnya melayani haji yang Kota Bogor gitu ya, untuk bisa terfasilitasi baik dari transportasi ataupun kalau kita bilang makanannya lah gitu ya, dari mulai ketika mereka itu akan berangkat dari Kota Bogor ke Bekasi tempat itu support dari Kota Bogor kan, maksudnya kalau itu support dari Kota Bogor itu support dari pemerintahan Kota Bogor untuk terkait hal tersebut. Jadi itu secara garis besarnya tentang pelayanan pemerintah terhadap warga-warga Kota Bogor yang akan berangkat ke haji. Selama 3 periode kan Bulan Asyari juga duduk di beberapa komisi gitu ya, kayak waktu 2014 itu pernah di komisi 3. Nah, gitu kan, terus sekarang komisi 2. Nah, sebenarnya komisi mana yang menurut Ibu gue banget lah gitu? Gue banget gitu ya. Gue banget lah, misalnya itu bisa menyuarakan. Gue benar-benar jadi penyambung lidah masyarakat di komisi itu gitu. Saya dulu pertama kali itu masuk ke komisi 4. Komisi 4. Yaitu kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan. Liar kan? Masyarakat. Tapi ya, jujur itu pertama kali komisi yang mengajarkan saya semuanya. Itu yang Ibu sebut, itu mah gue banget lah gitu ya? Nggak juga maksudnya. Cuman tapi di situ karena mungkin saya pernah jadi anggota, terus tahun berikutnya saya harus jadi ketua gitu. Jadi ketua komisi, dan itu tahun pertama, maksudnya periode pertama saya di dewan gitu. Jadi belajarnya itu, jadi saya tuh jadi seperti gini, dicemplungin langsung harus belajar cepat, harus bisa cepat, harus cepat tanggap, harus menguasain gitu. Jadi saya langsung harus menguasain, harus segala macam. Jadi saya pikir, aduh, ini kayaknya saya terus belajar banyak gitu dalam memimpin rapat. Karena kan pertama kali waktu jadi anggota dewan pasti canggung, gugup kan. Kita bukan public speaker gitu. Maksudnya kalau bicara dengan orang, bicara dengan teman itu berbeda. Tapi ketika bicara di depan umum jadi public speaker, kita kan harus ada
harus bisa mempelajarinya juga gitu dalam menyampaikan sesuatu. Nah, ketika memulai rapat, memimpin rapat itu kan juga harus ada etikanya gitu ya. Tapi di situ saya belajar banyak gitu. Apalagi langsung terjun dengan masyarakat gitu. Jadi saya langsung belajar. Tapi kemudian saya masuk ke komisi 2, komisi 3, komisi 1. Kalau komisi 2 saya seneng itu belajar ekonomi, itu ngitung-ngitung semua pendapatan kayak Kota Bogor, gitu. Walaupun kita nggak megang uangnya gitu. Ya angka aja kan, tapi lihat angka gitu ya, tapi gitu, kan? gitu pendapatan karena background saya itu akuntansi. Cocok banget dong. Jadi saya seneng gitu maksudnya ketika bicara hal tersebut karena bicara keuangan. Tapi kemudian infrastruktur, saya senang komisi 3 bicara infrastruktur pembangunan ya. Saya juga punya background hal tersebut, seru jadi kan seru. Seru. Tapi kan itu seru. Terus kemudian saya masuk ke komisi 1. Nah, komisi 1 di pemerintahan. Kalau itu mungkin bukan gue banget gitu. Saya yang paling enggak gue banget. Enggak saya. Tapi kalau itu 3 komisi itu saya suka jadi ditempatkan dimanapun di 3 komisi itu. Komisi saya 4 ketemu masyarakat miskin, ngobrolin sekolah gitu. Itu seru ya. Seru. Komisi 3 infrastruktur. Seru. Sidak kan seru ya, mau lagi bangun sidak gitu. Wah, pembangunan nih, aduh, tapi belum rata gitu ke pinggir-pinggirannya, masih tengah kota aja gitu. Nah, kan dulu jadi gitu kan ya. Komisi 3. Iya, pernah juga, iya betul. Dulu saya ingat waktu pembangunan jalan Empang. Oh iya, yang kemarin hancur ya, udah gitu akhirnya dibongkar lagi, dibetulin lagi setelah disidak. Sempat ramai itu. Iya, ramai itu. Turun lagi. Nah, iya, itu jadi pengalaman sendiri ya. Iya, tapi itu yang paling disuka ya, salah satu yang paling disuka oleh Bulan Sari di komisi 3 itu. Komisi 2 mungkin Ibu lebih karena basic akuntansi. Basic akuntansinya saya, jadi saya suka namanya kita menghitung keuangannya. Ini sedikit menggelitik apa sih prinsip hidup Bulan Sari itu? Prinsip hidup, kalau bicara prinsip hidup, saya suka ngajarin ke anak saya atau ke diri saya. Saya bilang, be good to yourself, be good to your family, and be good to others. Karena saya pikir gini, kalau kita baik kepada diri kita dimulainya ya, pasti kita akan baik kepada keluarga ataupun kepada orang lain. Karena apa yang kita tanam hari ini ataupun kemarin, pasti sesuatu yang baik itu akan menghasilkan sesuatu baik ke depannya. Itu udah saya rasakan gitu prinsipnya. Apa yang kita tanam akan kita tuai. Kemudian jadi kalau kita berbaik pasti baik lah. Dan jangan lupa fast learning. Ya, fast learning. Itu yang saya dapat hari ini, fast learning. Oke, siap. Teman-teman seru ya, dan berbicara dengan Bulan Sari di Politiking edisi kali ini. Bulan Sari sudah 3 periode duduk di legislator DPRD Kota Bogor. Nah, untuk pemilu Pileg 2024, beliau memutuskan untuk maju ke DPRD Jawa Barat gitu ya. Ke provinsi. Ke Provinsi Jawa Barat untuk mewakili Kota Bogor. Nah, sejauh ini apa sih yang membuat Bulan Sari yakin gitu untuk maju ke Bandung gitu, sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Kota Bogor? Oke, pertama karena kalau kita lihat saya sudah 3 periode juga ya di Kota Bogor. Sudah kenyang lah ya dengan tingkat Kota Bogor. Tingkat Kota Bogor. Tentunya kan kita juga harus memberikan ruang juga kepada yang lainnya, baik struktur ataupun kader-kader yang lainnya untuk jadi ya sedikit regenerasi deh buat ininya. Gitu. Kalau bisa kalau incumbent udah pasti ada incumbent nih. Jadi ya saya jadi memberikan ruang tersebut. Kemudian untuk ke provinsi saya jujur aja ingin lebih luasnya lagi. Butuh challenge baru dalam hidup itu, dan tentunya challenge itu juga kan setelah terjun di politik ini, setelah terjun di DPRD ternyata yang tadi disampaikan tentang dengan masyarakat itu saya jujur karena saya seneng ya namanya dulu juga punya belajar tentang public relation gitu ya di background saya gitu PR-nya, dan saya suka itu gitu. Jadi saya pikir ketika ini pengabdiannya bukan cuma hanya Kota Bogor, ini ke seluruh Kota Bogor, meluas. Jadi tidak cuma tanah Sareal, dapil saya, tapi sekarang melayaninya ke sekota Bogor. Itu yang lebih luas lagi, lebih luas lagi lah. Apalagi selain itu yang bikin Ibu mau untuk maju ke Bandung? Maju lagi ke Bandung, ya tadi saya bilang butuh challenge baru. Itu yang paling utama.
ya challenge baru lah maksudnya. Oke. Dengan menghadapi kan gini, permasalahan itu bukan, walaupun saya Kota Bogor, maksudnya di DPRD Kota Bogor, Lebih permasalahan fokus itu pasti biasanya kan fokusnya pasti yang dapil namanya ya, dewan tanah dapil sareal gitu, ya. tanah sareal gitu, dapil tanah sareal yang akan lebih difokuskan. Padahal kalau sudah terpilih tentunya harus melayani kesemuaannya gitu ya. Nah, akan tetapi pasti akan terfokus kepada wilayah. Turun reses pasti cuma ke wilayah. Ya, Tapi kalau nanti kita lebih luas lagi, aspirasi ataupun pelayanan terhadap masyarakat itu dari seluruh wilayah, kita itu akan dari seluruh Kota Bogor lah ketika kita di provinsi. apalagi nanti kalau duduk di Bandung kan mungkin bisa membawa aspirasi dan program yang lebih tinggi, lebih besar untuk Kota Bogor. Karena Kota Bogor. Karena kan kita tahu lah kalau APBD itu tentunya bukan hanya dari pendapatan Kota Bogor saja. Tapi kalau bicara pembangunannya, tentu butuh juga dana dari provinsi maupun dana dari pusat gitu. Itu yang akan nanti kalau dan program-program itu mudah-mudahan bisa saya juga ketika saya terpilih menyalurkan kepada Kota Bogor. Berarti kan kalau itu kan maju ke Bandung itu sebetulnya keputusan Ibu sendiri apa instruksi dari partai ini? Itu keputusannya tentunya harus dari pribadi dulu ya, harus ada niatan dari pribadi untuk mau ke provinsi, karena sekarang yang tadi disampaikan ruang lingkupnya cukup luas, tanggung jawabnya cukup besar juga, dan tentunya harus ada kesiapan dari diri kita sendiri. Kemudian kita pasti akan menyampaikanlah niat masuk tujuan kita. Alhamdulillah kalau di partai saya memberikan respon yang cukup baik dan memberikan ruang tersebut terhadap saya. Artinya memang dari usaha pribadi kemudian didukung oleh partai untuk maju ke DPRD Jawa Barat. Ya. Nah berarti kan Kota Bogor, bicara Kota Bogor, suaranya nanti butuh lebih besar gitu ya. Maksudnya kalau dulu kan di Tanah Sareal berapa waktu itu rata-rata? Kalau Tanah Sareal saya jujur aja cuman dapat 2.000. Hampir 2.500. 2.500-an. Berarti kan kalau untuk nanti maju ke Bandung otomatis lebih besar dong. Artinya lebih perjuangannya akan lebih besar, lebih wah juga. Nah, itu ada strategi nggak nanti untuk Ibu biar bisa meyakinkan warga Kota Bogor secara umum gitu ya, untuk Ibu bisa nih maju ke Bandung gitu. Kan kalau sekarang ini kalau bicara target suara, saya sih nggak terlalu banyak muluk-muluknya. Kan di sini ada 6 kecamatan. Ya. Jadi per kecamatan target sih 5.000 suara. 5.000 suara. Untuk ini kita bicara pribadi ya, kan bicara pribadinya. Tapi kalau partai pasti membutuhkan lebih daripada itu banyak. Ada yang ini nggak apa ya strategi khusus gitu? Maksudnya kalau menghadapi Tanah Sareal kan Ibu udah pasti menang lah ya gitu, udah pasti menang gitu. Nah, tapi kan bicara Kota Bogor gitu, maksudnya pasti ada apa ya yang menjadi perhatian gitu. Bakal ada sesuatu yang khusus gitu yang akan dijalankan gitu. Nah, ada nggak? Kalau sekarang ini selalu bilang ya, kalau partai turun ke masyarakat, kerja. Karena kalau misalnya kita turun bersosialisasi dengan masyarakat, kalau kita kerja pasti hasilnya juga ada hasilnya. Karena kalau keringat itu nggak akan jauh dari akan nih ya, kata orang proses tidak akan mengkhianati hasil gitu aja. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Tapi sudah mulai turun nih, maksudnya ke utara, ke tengah. Sudah, gitu. Saya sudah turun. Tadi aja makanya kenapa saya bilang nanti sore deh, karena saya tadi turun juga ke wilayah Bogor. Tancap gitu. 2024. Iya. Harus ya, walaupun sekarang cuman hanya bersilaturahmi, membuat titik-titik simpul gitu. Nanti ketika berkampanye kita sudah punya titik simpulnya yang kita akan bersosialisasi dengan masyarakat. Kalau bicara pendaftaran berarti sudah kemarin sudah kemarin di Bandung. Saya kemarin ikut mengawal dari DPD ke KPU di Bandung. Saya jadi tidak di Bogor, saya di Bandung kemarin. Nggak ketemu kan di Bogornya karena saya di Bandung. Berarti sudah mulai tebar pesona nih bulan Sari di Kota Bogor untuk maju di Bandung. Nah, kemudian ada pertanyaan dari ini ya, dari warganet ya yang mau nanya juga ke Ibu. Iya, yang tadi Ibu yang soal apa? Menyikapi Kota Bogor itu kota ramah anak, tapi ternyata kemarin itu ramai kasusnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak dan pelakunya pun anak begitu ya. Gimana menurut pandangan Ibu tentang masalah ini gitu, masalah kekerasan seksual
anak di Kota Bogor, sementara Kota Bogor punya predikat kota ramah anak. Sebetulnya kalau kita bicara aturan, pemerintah Kota Bogor sudah membuat aturan hal tentang tersebut ya, kepada untuk layak anak, untuk memberikan ruang kepada anak-anak, ataupun seperti tempat-tempat juga sudah untuk ramah anak untuk bisa memfasilitasi. Tapi kembali lagi, itu kan bukan hanya kewajiban daripada pemerintah saja, tapi kita juga sebagai orang tua ya bisa memberikan pemahaman kepada anak. Kita tahu nih dengan zaman digitalisasi seperti ini, cepat banget ya kan informasi, dan kadang-kadang seperti kemarin aja ketika masa COVID ya, kan sekolah pakai handphone, semuanya jadi full gadget gitu ya, full gadget. Kalau nggak dipantau pun bukannya belajar, tapi melihat yang lainnya gitu. Jadi kalau saya sih melihat di sini juga peran orang tua yang harus terus memantau. Mungkin orang tua juga bisa membatasi terkaitan penggunaan HP. Saya jujur di rumah juga sama melakukan hal tersebut. Jadi kalau misalkan bangun pagi nggak ada yang pegang HP dulu, harus selesai dulu sama breakfastnya, makan paginya, semua untuk siap-siap sekolah. Kemudian mereka berangkat sekolah, kemudian mereka pulang, nah mereka boleh main HP, tapi dijadwal sama saya. Kalau hari libur mereka boleh pakai misalnya dari pagi sampai jam 12 siang. Setelah itu mereka nggak boleh pakai lagi sampai selesai asar, sholat. Maghrib saya ambil lagi karena mereka harus ngaji. Setelah pulang ngaji udah selesai. Jadi ada pembatasan kepada anak-anak karena itulah pengaruh-pengaruh yang mereka suka lihat di media-media itu yang harus kita pantau juga gitu maksudnya terkait hal tersebut. Berarti menurut Ibu apa ya aturan itu Perda segala macam, aturan dari Pemkot dari pemerintah lah secara itu sudah apa ya, sudah maksimal. Kenapa sih maksudnya masih suka kejadian gitu, itu apa ya, ada yang miss nggak sih dari aturan yang sudah ada juga kemudian, tapi kok masih ada kejadian itu? Nah, menurut Ibu apa sih, ada missing link apa sih yang harusnya diputus oleh kita gitu, selain mungkin ada peran orang tua di situ gitu? Ya kan tadi saya sampaikan gini, kalau misalnya pemerintah pasti ketika bicara aturan secara global, tapi kembali lagi kepada kalau aturan itu ketika terhadap anak itu kan kembali kepada orang tua atau guru yang ada mendidik kepada anak-anaknya di sekolah. Jadi kan kalau di sekolah itu adalah tugas gurunya, kalau di rumah tugas orang tuanya. Kalau kita bilang suruh ngaji, tugas guru ngajinya gitu, memberikan budi pekertinya, mana yang baik, mana yang tidak. Dan juga ada pembatasan-pembatasan tersendiri yang saya tadi sampaikan ketika bicara orang tua walaupun sibuk apapun juga harus bisa memberikan perhatian kepada anaknya terkait terkait perkembangan anak gitu, karena saya yakin dari 0 sampai 5 tahun itulah terbentuk karakter anak gitu, dan sosial lingkungan itu akan mempengaruhi kehidupan mereka juga. Tapi ketika mereka punya karakteristik ataupun background yang cukup kuat dan dengan lingkungan sosial yang akan mempengaruhi juga, tapi kita bisa membatasi hal tersebut, saya yakin kok anak bisa tumbuh dengan baik. Karena sebetulnya nggak ada alasan ya Bu, maksudnya ketika orang tua bekerja pun ibu juga kan di luar rumah, tapi masih bisa untuk untuk bisa mengendalikan gitu pergerakan anak seperti apa, mainnya kemana gitu kan, terus penggunaan gadgetnya dia kayak gimana. Artinya memang peran orang tua sangat penting untuk untuk setidaknya bisa mengurangi gitu kan, secara dari keluarga, menjaga, memprotek dari keluarga gitu ya. Ada lagi? Pondasinya di keluarga, karena jujur ya kalau misalkan saya nih ke anak-anak saya agak keras juga gitu maksudnya. Kalau pasti tadi mami galak katanya. Tapi buat kebaikan gitu. Kalau misalkan anak saya bilang mami ini ada sekolahan, saya bilang misalkan mami aku harus ke rumah teman, saya bilang orang tuanya suruh telepon mami dulu kalau mau pulang malaman ya, terus telepon, terus minta alamatnya, minta nomor telepon orang tuanya biar mami komunikasi. Kalau misalkan nanti orang tuanya bilang oh iya, karena saya ngerasa saya itu kan sering di luar, jadi saya harus komunikasi dengan orang tuanya. Kalau perlu saya video call, jadi saya tahu gitu di mana anak saya. Nanti ketika misalkan pulang jam berapa, nah setelah itu pasti saya akan telepon di rumah, udah pulang belum? Ya, kalau misalnya udah Bu, oh ya sudah. Gitu. Kalau misalkan belum, pasti saya akan chat terus, kamu masih di mana? Kamu masih di mana? Terus ya, teror terus. Dan tapi udah tahu, jadi anak udah ngerti gitu maksudnya. Ada aturan tersendiri, saya bilang kalau anak perempuan seperti ini pulang jam segini harus di rumah. Ini karena kalau saya bilang mah kalau laki-laki panjang langkah, kalau perempuan mah apa tuh? Ya apa ya maksudnya? Panjang langkah juga? Enggak, maksudnya kalau perempuan itu kan kalau ada apa-apa terjadi dengan perempuan itu pasti di luar
di luar daripada society itu pasti stigmanya jelek gitu maksudnya. Nah itu saya ini banget gitu terhadap anak. Ya. Harus. Arti keluarga buat Arti keluarga buat Bulania Sari. Arti keluarga segala-galanya ya untuk saya sih. Kalau arti keluarga buat saya segala-galanya karena saya saat ini jadi karena support dari Keluarga. mereka juga, dari keluarga, dari anak saya, dari terutama orang tua saya ya, dan juga dari suami. Itu jadi segala-galanya kalau saya sih bicara keluarga. Karena pertama saya selalu bilang ke anak saya, bagaimanapun juga kamu bisa sampai saat ini karena support keluarga. Dan apa yang bisa di keluarga berikan pasti diberikan oleh keluarga. Kalau kita bilang mah kalau misalnya orang tua mah pasti nyawa ge dibelikan ke anak mah ataupun apa, jadi dikasih gitu untuk keluarga mah. Jadi ya support keluarga cukup signifikan banget buat saya. Satu lagi dong, saya mau nanya nih, ketika nanti sudah jadi anggota dewan di Bandung, ada nggak sih, sudah kebayang nggak sih ada program apa yang akan ibu kerjakan? Misalnya kayak ibu kan tadi sering turun ke lapangan, ketemu dengan warga gitu ya. Anak sekolah yang ijazahnya ditahan sekolah. Nah, mungkin nggak sih program yang lebih besar gitu dari tujuan ibu dibawa udah ada nih, gue mau ke Bandung, gue mau bawa ini nih program ini nih ke sana gitu, sudah ada nggak sih? Kan kalau misalkan bicara ke pemerintahan kayaknya nggak jauh berbeda ya, sama ya. Dalam jalan kalau misalkan kita bicara persoalan sama ini. Kalau bicara di DPRD mau dewan kota, dewan provinsi, tugas dan fungsinya sama. Budgeting, legislasi, ya kan, pengawasan. Nah itu aja, cuman hanya ruang lingkupnya yang berbeda, ya kan. Kalau misalkan dapil, sedapilnya. Kalau provinsi ya sekota Bogornya. Itu saja sebetulnya ya sama. Jadi kalau bicara program pasti tidak akan jauh-jauh programnya itu juga. Jadi pasti akan hanya mungkin kalau kita bilang ya secara garis besarnya itu ya lebih luas lagi program tersebut sekota Bogornya. Satu lagi dong, ibu nggak minat? Aduh, satu lagi. Nambah terus kamu. Suka kalah gitu. Satu lagi nih. Ibu kan sudah 3 kali jadi legislator di Dewan Kota Bogor. Emang nggak minat jadi wali kota? Kan banyak ya sekarang kan udah baru 2 kali. Ya beberapa lah gitu. Mungkin ibu kan sudah di Kota Bogor tuh Bulania Sari ini udah tahu lah gitu. Apalagi udah pilihan saya. Emang nggak niat untuk jadi wali kota Bogor gitu? Aduh. Kan wali kota perempuan gitu kan. Mungkin dengan segala pengalaman ibu di lapangan udah 3 periode 10 tahun gitu, emang nggak niat itu untuk jadi F1? F1. Aduh. Kalau itu mah ya tunggu keputusan partai aja, nunggu rekomendasi partai. Karena kan itu pasti di partai itu, partai kami nih PDI Perjuangan selalu akan pada internalnya ya, selalu lebih mengusung atau orang internalnya. Dan tentunya harus melalui mekanisme-mekanisme yang ada di internal partai. Kalau bicara keinginan, semuanya pasti punya keinginan yang lebih tinggi lagi, lebih luas lagi. Tetapi kembali lagi kepada aturan partai ataupun internal kita yang ada mekanisme tersendiri yang harus kita lewatin. Kalau elektabilitas ibu bilang tinggi, ibu maju nggak? Kan belum disurvei, ya kan aja nanti aja. Kalau misalnya nanti tinggi gitu kan maksudnya gini, dari sekian banyak tokoh gitu, apalagi perempuan gitu kan, di Bulania Sari itu termasuk salah satu yang kita jadi perhatian publik gitu, karena nggak banyak gitu ketimbang laki-laki. Bukan kita membedakan laki-laki perempuan ya, tapi dari sosok ya di Kota Bogor aja belum mencapai ya 30%-nya, jadi masih. Ibu tuh salah satu yang punya nama lah gitu kan, pengalaman di dewan gitu, segala macam. Iya kan, ada dan pengen. Saya kembali lagi pada mekanisme partai. Iya, itu harus ada itu mekanisme. Kita kunci jawabannya sesuai dengan partai. Karena kalau bicara pribadi berbeda, tapi kalau bicara aturan ini ada mekanismenya, itu yang harus ditempuh. Baik, oke. Kita kunci teman-teman jawaban dari Bulania Sari. Oke. Nggak kerasa udah lebih dari setengah jam kita cicat bareng Ibu Lania Sari di segmen program Politiking. Tadi yang saya tangkap adalah Bulania Sari adalah sosok yang cepat belajar, kemudian juga bekerja di masyarakat, kerja keras gitu kan. Yang saya dapat itu fast learning karena ketika ibu pertama kali di dewan, ibu kan belum ada pengalaman dan ibu pertama kali sebagai perempuan, artinya emang harus lebih mengayomi lah gitu. Iya, betul. Buat teman-teman yang pengen jadi anggota dewan mungkin bisa belajar dari Bulania Sari bahwa kita harus bergerak cepat dan berpikir cepat gitu. Oke. Tepuk tangan lu dong buat Bulania Sari. Oke, teman-teman, ini juga
ada yang nanya nih dari warganet Bu ke sosmednya Metropolitan. Dari bla 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 ya. Kalau dilihat dari sosmed Ibu, sepertinya Ibu tertarik dengan olahraga. Apakah benar? Lalu kegiatan olahraga apa yang sudah Ibu ikuti? Pernah nggak sih ikut kejuaraan atau perlombaan? Saya kebetulan terpilih jadi ketua Porfi ya. Berarti olahraga pernapasan. Nah, kalau ikutin di olahraga tersebut ya, saya turun-turun senam olahraga Porfi sebenarnya. Tapi saya juga aktif di kemarin ini saya aktif di PDBI. Oke, drum band. Drum band ya. Dan kemarin di Porprov, di Porprov alhamdulillah dapat 5 medali. Emas, perak, dan itu kebetulan saya jadi manajer buat anak-anak dan saya hadir di sana selama beberapa hari memantau kegiatan anak-anak. Suka dukanya saya rasakan cukup berkesan di hati saya. Nggak cuma aktif di masyarakat tapi juga senang olahraga gitu. Senang olahraga. Besok juga Porpi mau mengadakan bekerjasama dengan kebetulan dengan Dispora ya. Kita dapat porsi untuk senam di Sempur jam 7.30 gratis. Jadi besok saya jam 30 akan di senam pernapasan. Jadi di Sempur besok. Itu buat ini ya, buat jantung gitu ya. Buat paru-paru ya. Nah, kemudian yang kedua ada nih pertanyaan dari @bla bla 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 bla. Bu mau nanya tentang pembangunan seperti RTLH, pembangunan TPT dan pembangunan jalan lingkungan hidup. Apakah semuanya sudah berjalan sesuai dengan Ibu inginkan dan apakah itu berdampak untuk masyarakat? Kayaknya kalau bicara rumah layak tidak huni walaupun sudah mencapai target RPJMD-nya, tapi pada kenyataannya di masyarakat masih banyak rumah-rumah masyarakat yang perlu bantuan belum terinventarisasi itu masih banyak. Dan kadang-kadang yang mendapat bantuan itu kadang-kadang itu rumahnya masih bagus gitu ya, tapi padahal yang masih jelek banget tuh kayaknya banyak tersentuh. Mungkin karena ada beberapa kalau kita mengajukan RTLH juga salah satu yang menjadi kendala itu adalah alas hak. Itu alas haknya itu harus menjadi punya kita dasar dan tidak ada dalam sengketa ataupun menjadi hak kita itu bisa. Nah, kebanyakan kan alas hak ini yang banyak masalahnya, jadi tidak terintervensi. Nah, mungkin salah satu itu yang harus menjadi bagian bagaimana menyikapi hal tersebut, jangan menjadi kendala. Ya kan, karena ini terkait alas hak. Kalau bicara pembangunan infrastruktur jalan sekota Bogor, kalau kita lihat di Bogor tengah kota udah bagus-bagus ya. Tapi kalau kita lihat di pinggiran-pinggirannya masih banyak yang PR-nya gitu yang belum tersentuh. Jadi kalau bicara sudah sampai targetnya sih belum Bu. Kalau sudah sampai target bicara pembangunan, nggak ada pembangunan lagi dong berarti, ya kan? Berarti sudah jalan-jalan sudah selesai, sudah bagus semuanya. Pada kenyataannya masih banyak di pinggiran-pinggiran, di gang-gang itu yang membutuhkan ininya. Kalau bicara infrastruktur lagi, dengan kondisi Kota Bogor yang curah hujannya cukup tinggi dan kalau misalnya kita tidak atur terkait drainase, jalan, kesentralasan itu, sekarang jalan dibangun, nggak ada drainase, akhirnya kan terkikis juga. Jalan-jalan yang sudah diperbaiki akan terkikis karena air itu kan ya kalau kita bilang jahat mah jahat ya, maksudnya udah akan mengerus gitu semuanya. Jadi ya seharusnya ya antara drainase, jalan, infrastruktur itu ada keterkaitan dan berkesinambungan dari satu sama lain. Jadi cuma tidak bicara parsial, tapi kita harus bicara secara Kota Bogor itu secara global. Jadi maksudnya kalau misalkan kalau kita cuma kecil berbicaranya hanya di situ saja pembangunan itu. Tapi kalau kita bicara secara garis besarnya keseluruhannya, masih banyak PR-nya. Tapi bukan berarti target-target pemerintah sudah tercapai, tapi tinggal masih banyak lah ya. Artinya memang sudah berdampak, tapi memang masih banyak kan? Masih banyak, gitu ya? Sudah berdampak, tapi masih banyak juga yang perlu ditingkatkan lagi. Siap. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah pantengin kita di Politiking bareng Ibu Lena Sari, legislator Kota Bogor 3 periode. Nah, tadi kita sudah dengar
termasuk niat beliau untuk maju ke DPRD Provinsi Jawa Barat, termasuk juga kita ditanya soal keinginan mau nggak jadi wali kota gitu kan. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya di Politik Metropolitan.